Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pagi adik-adik. Sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Dalam materi kepramukaan SMP Islam Manbaul Ulum yang pertama kali akan kita dengarkan bersama-sama penjelasan tentang sejarah pramuka baik di dunia maupun di Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah pramuka. Yang pertama akan kita bahas adalah sejarah pramuka dunia. Nah, bermula dari abad ke-20 terjadi Perang Dunia ke-1. Nah, muncul seorang tokoh bernama Stephen Smith Baden-Powell. Nah, Stephen Smith Baden-Powell atau kita sering dengar dengan Baden-Powell saja. Beliau ini merasa ada yang perlu dibenarkan. Nah, ketika terjadi perang, maka seseorang harus bisa bertahan diri. Nah, di sini Baden-Powell pada tahun 1908 itu membuat sebuah buku berjudul Scouting for Boys. Nah, dari sinilah awal atau asal muasal berdirinya kepanduan atau kepramukaan dunia. Nah, asalnya pramuka atau kepanduan ini hanya dikhususkan untuk laki-laki. Namun seiring jalannya waktu, banyak juga perempuan yang bergabung dengan kepanduan ini. Nah, akhirnya pada tahun 1912 didirikanlah Girls Guides sebagai kepanduan atau kepramukaan khusus untuk perempuan. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya pada tahun 1916 dibentuklah kepanduan siaga atau khusus untuk usia siaga. Nah, selanjutnya pada tahun 1918 itu didirikan Rover Scout. Kemudian pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1920 itu terjadilah Jambore Dunia. Nah, itu perkembangan pramuka di dunia. Nah, bagaimana perkembangan pramuka di Indonesia? Kita bahas. Nah, pramuka Indonesia bermula dari Belanda yang menjajah Indonesia. Kemudian Belanda yang membawa kepramukaan ke Indonesia itu pada tahun 1912. Nah, muncul kepanduan atau kepramukaan NPO namanya. NPO Netherlands Penvinders Organisasi. Ya. Kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa pribumi. Pada tahun 1916, bangsa Indonesia khususnya orang Jawa membuat Javanese Penvinders Organisasi. Nah, namun istilah Penvinders ini dilarang digunakan untuk bangsa pribumi. Akhirnya bangsa pribumi lebih menggunakan istilah kepanduan. Nah, tonggak awal berkembangnya kepanduan di Indonesia itu pada tahun 1928 itu terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, di sini juga berdampak kepada kepanduan Indonesia. Nah, di situ bermunculan organisasi-organisasi kepanduan. Salah satunya adalah Panvinder Muhammadiyah yang nanti akhirnya berganti nama menjadi Hizbul Waton. Kemudian National Panvinders itu didirikan oleh organisasi Budi Utomo. Syarikat Islam juga membuat dengan Syarikat Islam Affiliating Panvinder atau disingkat SIAP ya. Nah, masih banyak lagi kepanduan-kepanduan yang berdiri sejak lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, pada tahun 1930 kepanduan ini mulai diorganisir oleh tokoh-tokohnya. Akhirnya muncullah istilah Kepanduan Bangsa Indonesia sebagai organisasi induk yang membawahi kepanduan di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1941 itu terjadi Jambore di Indonesia yang pertama, yaitu di kota Yogyakarta. Nah, kemudian setelah kemerdekaan pada tahun 1945
Kepanduan juga membuat sebuah kongres di Surakarta. Nah, dalam kongres ini menghasilkan sebuah keputusan bahwa organisasi yang menaungi kepanduan Indonesia itu bernama PRI atau Pandu Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1947 Mendikbud mengesahkan bahwa PRI adalah satu-satunya organisasi yang diakui oleh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1961 yang kita peringati sebagai Hari Pramuka, itu didirikan sebuah organisasi yang bernama Gerakan Pramuka. Terima kasih. Itu tadi penjelasan secara singkat tentang sejarah pramuka, baik di dunia maupun di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, adik-adik, dalam kegiatan kepramukaan SMP Islam Manbalum, kami berharap kalian menjadi siswa yang tangguh dan hebat. Praja Muda Karana MU Jaya. MU yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.